Salam, selamat pagi peserta didik kami, terkhusus kelas 9. Pertama ucapkan selamat, kalian telah dapat naik ke jenjang berikutnya, yang lebih tinggi. Oke, nah kita akan langsung masuk ke pembelajaran kita yang pertama, dari semester yang baru dan kelas yang baru. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami telah Kau berikan kesempatan kesehatan dapat belajar. Tuhan, tolong Tuhan sehingga banyak pelajar dapat kami ingat dan kami lakukan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, pada materi yang pertama, bab 1 dari Pendidikan Agama Kristen Budi Pekerti, kalian akan belajar yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Jika selama ini kalian hanya mengerti bahwa gereja sebagai gedung, gereja sebagai nama denominasi, KBP, KKI, dan yang lain-lainnya, nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengertian yang lain dari gereja. Nah, pendahuluan menyanyikan Gedung Jemaat nomor 257 ayat 1 sampai 3, Aku Gereja Kau Pun Gereja. Nanti bisa kalian cari di YouTube lagu ini ya. Nah, gereja gedungnya atau orangnya? Pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7 sampai 8, di situ ada peristiwa Pentakosta. Gereja pertama kali terbentuk saat peristiwa Pentakosta. Apa itu peristiwa Pentakosta? Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus setelah kenaikan Yesus yang ke-50. Setelah 50 hari kenaikan Yesus, maka Roh Kudus turun. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Gedung gereja tanpa ada orangnya bukanlah gereja. Ya, gedung gereja tanpa ada orangnya bukanlah gereja yang sesungguhnya. Nah, makna gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Bahasa Spanyol, iglesia, yang berasal dari bahasa Yunani, ecclesia. Ecclesia berasal dua kata, yaitu ek berarti keluar dan klesia berarti memanggil. Ecclesia dipanggil keluar. Apa itu dipanggil keluar? Dipanggil keluar dari apa? Jawabannya adalah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang Kristus janjikan. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu Kristus Yesus. Ya, dipanggil keluar dari dosa-dosa kepada hidup dalam kebenaran, hidup menyerupai Yesus Kristus. Nah, yang keempat, gereja adalah sebagai umat Allah yang baru. Gereja adalah umat Allah yang baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 bisa kalian baca di rumah. Nah, jika Israel adalah umat Allah yang pertama kali dipilih Tuhan, bangsa Israel, dan gereja adalah umat Allah yang baru. 1 Petrus 2, 9 sampai 10. Nah, pada bangsa Israel mereka diberikan hukum Taurat, dan pada umat Allah yang baru, umat perjanjian baru yaitu gereja, kita diberikan Injil. Ya, Injil. Ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama. Oke. Nah, pergumulan gereja, apa itu pergumulan? Pergumulan artinya permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan di dalam gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka, artinya gereja harus terbuka mau menerima siapa saja yang datang ke gereja. Bukan hanya orang yang baik, tetapi segala kalangan, yang baik, yang jahat, semua orang. Gereja harus mau menerima. Yang kedua, gereja juga harus mengerti bahwa bukan hanya gerejanya saja yang benar. Jadi pemahaman tentang ajaran yang benar itu harus benar-benar mengerti. Banyak gereja hanya menganggap gerejanya saja yang benar. Tidak ya. Gereja adalah tubuh Kristus. Walaupun berbeda-beda, kita semua adalah satu. Yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Jadi permasalahan gereja yang ketiga yaitu banyak sekali orang-orang Kristen yang gagal menjadi teladan, tidak dapat menjadi contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Keempat, gereja seringkali malas untuk berbagi. Jadi banyak gereja hanya sibuk untuk membesarkan gedungnya, tapi mereka lupa untuk berbagi, menolong sesama, menolong orang yang kurang mampu. Jadi empat ini adalah pergumulan gereja yang sampai sekarang tetap harus kita gumulkan atau kita selesaikan ya. Oke. Nah, sebelum menutup, marilah kita nyanyiin kidung baru ayat 111, gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera. Nanti bisa kalian cari
lagu ini dari YouTube ya. Nah, tugasnya adalah menulis ringkasan materi pelajaran, foto dan kirim ke Bapak, ya, ke saya. Menulis ringkasan materi pelajaran, foto dan kirim ke gurunya. Materi pelajaran dari slide video ini. Ringkas di buku catatannya. Tulis di buku catatannya, foto dan kirim ke Bapak. Ini adalah bentuk penilaian kalian yang pertama. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Nah, ini adalah akhir dari slide-nya. Sebelum menutup, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Video singkat ini telah selesai yang mau sampaikan. Biarlah melalui video ini kami dapat belajar, mengerti, dan melakukan segala sesuatu yang Kau firmankan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini video yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Salam.